Kalau gini, kalau bilang lebih gila jangan saya menilai. Cuman saya memang 2021 menciptakan karya yang gila. Apa nama? Ada karakter detektif? Ya, namanya Agent Sam. Ya, siapa bilang saya selalu mengangkat orang-orang yang sudah punya subsnya banyak, yang sudah banyak dikenal. Saya sekarang mengangkat seseorang yang justru menurut saya misterius, ya. Tetapi di kalangan artis dia sangat dikenal. Profesinya nggak jelas karena banyak banget dia bisa, ya. Penampilannya juga keren gitu, aneh kadang-kadang. Tapi dia bilang ini saya desain semua. Desain hanyalah salah satu dari ekspertisnya dia. Namanya Soegi Mitro, Sugi ngono loh. Ya, boleh. Angil Kalau orang panggilnya Sugi memang biasanya. Iya. Sugi. Kan ejaan lama. Ini kan sudah usia nggak muda. Iya. Penampilan aja sok-sokan muda. Biar kelihatan apa ya? Anak milenial pun bisa menerima, ya semua kalangan bisa masuk. Tapi dari pola pikir sudah panjang. Umur berapa? Piro? Kira-kira tebakannya, Mas Helmi? 40? Cukup meleset, cukup jauh. Cukup jauh. Iya. 48? Ya, 47. 47. Ya. Aslinya arsitek. Ya, benar. Arsitek, ya? Arsitek. Dari Petra. Ya, jadi saya diperkenalkan oleh Daniel Surya. Beliau dulu Daniel Surya ya, jadi teman saya yang di WIR dan yang membuat Disrupto. Dan waktu Daniel Surya datang ke saya pada saat saya ada di TVRI untuk bekerja sama mendukung Disrupto dan makhluk aneh ini hadir. Ya, benar. Pertama kali berjumpa langsung dengan Mas Helmi Yahya ketika Mas Helmi sedang menjelaskan tentang proyeknya dan saya bilang, wah ini keren banget. Saking kerennya dipecat. Iya, saking dipecat. Waktu dipecat saya bingung loh. Kenapa? Kenapa ya dipecat? Padahal kan keren. Iya. Saya aja sudah lihat ini perubahannya kelihatan, bukan nggak kelihatan kan? Sampai isinya, sampai brandnya kelihatan banget gitu loh. Semoga tidak jadi kesimpulan kalau mau tidak dipecat kerjanya jangan keren-keren amat. Semoga. Iya. Mungkin ya harus dibenahin itu. Masa kerja keren dipecat itu yang jadi tanda tanya ya. Udah aku kalau tidak dipecat tidak bisa jadi YouTuber, Gi. Iya. Mungkin ada jalan yang lebih besar disiapkan. Biasanya seperti itu. Memang. Jadi Tuhan itu maha baik. Iya, Mas Helmi. Sugi ini kehidupannya aku percaya betul tidak kalah misteriusnya. Yang mengganggu saya dan ini yang saya harus kulik hari ini. IG-nya itu berapa ini followermu? Masih sedikit kok, cuman 260.000 doang. 260.000. Iya. Double-nya saya. Tapi dia di situ tulis pakar personal branding. Waduh. Aku kan baru nulis buku tentang personal branding. Who the hell are you? Aku cek di mana pakarnya. Tapi aku lihat, coba dong ngomong, kenapa ngeklaim jadi ahlinya personal branding? Sebetulnya kalau yang saya tulis di bio-nya, pakar digital branding. Digital branding. Ya. Tapi memang saya menguasain dari membranding manusia, produk, company, bisa semua. Bisa semua. Dan sudah dilakukan semua. Sudah pernah melakukan semua dan banyak yang sukses. Memang benar. Jadi istilahnya gini, dari pengalaman hidup saya, karena dari kecil itu kenapa saya begitu paham tentang personal branding. Dari kecil waktu bayi, saya suka mengamatin action figure. Jadi termasuk tokoh-tokoh superhero. Siapa aja? Dulu Superman idolanya waktu kecil. Superman, Batman. Cuman waktu kecil Superman, agak-agak besar sudah berubah Batman. Karena gini. Karena katoe di luar. Bukan. Personal brandingnya tuh kuatnya tuh saya suka itu karena Batman itu satu-satunya superhero yang bukan kekuatan aneh-aneh. Jadi manusia biasa yang termotivasi menjadi punya kekuatan dengan latihan. Kalau yang lain kan kekuatannya nggak masuk akal di dunia nyata. Batman masuk akal. Dengan peralatan paling dia ya? Dia cuma peralatan. Karena semua adalah latihan karate, latihan gimnastik. Maksudnya latihan beneran. Kalau yang superhero lain kan nggak masuk akal. Bisa terbang, bisa apa. Jadi kenapa akhirnya saya mengacu ke Batman atau ke superhero yang paling saya idolakan ya? Karena karakternya misterius, nggak banyak bicara. Sebetulnya kalau itu di DC, kalau di Marvel itu ada Iron Man, mirip sekali. Itu versi. Cuman Iron Man
ada bedanya sama Batman. Kalau Iron Man di kehidupan nyatanya sombong. Nah, kalau sombong bukan karakter saya. Kalau Batman lebih cool. Sugi tidak sombong. Saya nggak terlalu suka menyombongkan kekayaan apa itu, nggak suka. Jadi lebih dari dulu istilahnya hidup tuh mending kelihatan biasa aja. Karena menurut saya kalau kelihatan biasa bisa membaur untuk harta ya, itu lebih enak. Kita bisa bersosialisasi sampai ke level manapun. Tapi untuk penampilan itu beda. Kalau penampilan dari dulu saya suka tampil beda memang. Kenapa Sugi berpakaian begini? Aku perhatikan 3 kali ketemu 3-nya hitam-hitam gitu ya. Iya, kebanyakan baju saya memang hitam. Jadi kalau dibuka lemari itu mungkin hitam dulu semua. Malah hitam semua. Makanya aku sekarang menyocokkan diri pakai hitam juga. Iya, saya suka warna hitam memang dari dulu. Kedua, gini mungkin ya. Dari kecil karena nggak tahu kenapa, waktu kecil itu saya tuh terobsesi jadi superhero. Makanya saya tuh kepingin banyak bantu orang, kepingin punya kekuatan super. Saya nggak kepingin badan saya jelek. Jadi kalau tadi ditanya di depan usia umur berapa, saya usia nggak muda, 47. Tapi kok awet muda, banyak orang kira saya 30-an. Karena saya nggak pakai perawatan apa-apa, saya cuma olahraga doang. Apa olahraganya? Cuman push up, set up sendiri. Jadi kan nggak ada gym nih sudah setahun. Six pack ya? Nggak terlalu lah. Tapi Aku kan dulu. Iya. Siapa artis yang kamu bantu personal brandingnya atau memberikan advice kepada artis? Sebetulnya gini, 6 bulan terakhir. Ya. Jadi ini ada cerita dulu ya. Mungkin saya harus tarik dulu ke kenapa saya tadi pertanyaan pertama belum terjawab. Ya. Kenapa menjadi pakar digital branding? Ya. Saya tahun 2020 memang membuat brand untuk saya sendiri. Dulunya saya tuh dikenalkan konsultan branding biasa, tapi perusahaan kan di Surabaya. Nah, saya harus perusahaan dan produk ya. Ya, perusahaan saya Blue Art dulu, taunya orang Blue Art, tapi ya taunya Sugimitro. Cuman waktu saya go nasional kan harus lewat Jakarta. 2020 saya sudah dari awal tahun bilang saya tahun ini akan bangun nama saya pakar digital branding. Tapi itu diniatin memang. Diniatin. That's jadi, your personal goal ya, oke. Saya selalu kalau bikin sesuatu saya akan punya target, plan dan caranya. Jadi untuk mencapai saya disebut pakar digital branding, saya tahu di Indonesia waktu 2020 awal nggak banyak orang ada personal branding yang terkenal, nggak ada. Paling cuma Subiarto ya yang agak senior ya. Itu pun dia branding. Branding ya, paling branding. Nah, tapi digital branding itu nggak ada. Pakar digital branding nggak ada. Sedangkan saya menguasain dari berbagai teknik sosial media, branding di sosial media, branding secara offline saya bisa semua kan. Dan kemudian saya juga jago gambar, jago membaca karakter. Nah, jago lukis ya. Karena saya kayak kacamata ini kan palsu. Ini kan cuman saya bangun aja. Karena ini nggak ada minus, nggak ada plus. Karena saya tahu kalau saya pakai kacamata saya lebih kelihatan apa ya? Terpelajar gitu. Bukan. Atau mirip Clark Kent? Bukan. Kalau saya pakai kacamata saya lebih identitas itu warna kulit nggak jelas lebihan. Saya lebih suka gitu. Jadi orang menganggap saya tuh semua bangsa. Itu salah satu cara. Darahnya Chinese. Ya, saya darah Tionghoa. Tapi ketika saya pakai kacamata, saya pakai topi untuk nutupin agak gelap, kulit saya jadi kelihatan lebih gelap. Ini strategi semua. Saya memang memutuskan untuk memakai topi sejak saya mulai diundang baik sebagai pembicara. Siapa nih pakai topi? Iya, kalau ketemu orang saya harus konsisten pakai topi di mana-mana. Saya nggak pakai topi cuma di rumah, kalau di rumah. Dulu nggak pakai topi, tapi ketika saya sudah mulai bukan karena ada masalah dengan rambut, enggak juga? Enggak juga. Dulu saya nggak pakai topi. Tapi kenapa saya melakukan ini? Karena kembali, saya harus kelihatan misterius. Jangan dibuka semua. Iya, ini brand. Karena gampang di kartun, gampang diapakan. Menurut saya, ini akan membuat orang gampang kenal saya. Termasuk jaket? Kalau jaket enggak. Jaket ini baru dibikin karena saya tahun ini kan 2021 mulai masuk ke YouTube serius. Dan ini kan lambangnya saya sebagai agent set namanya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini orang gila. Dia bangun mempersiapkan YouTube channelnya serius. Itu kayak bikin film pendek. Nanti kita akan bahas. Maka dia panggil. Terus? Jadi gini, ketika saya punya pengalaman selama ini. Kalau kita mau dilihat seseorang terkenal di satu bidang. Misalnya saya mau bilang saya pakar digital branding. Yang saya harus lakukan adalah, saya harus mengeluarkan banyak orang yang mengaku dia jago di personal branding, dia jago di branding, tapi individu, bukan lagi perusahaan. Nah, yang saya lakukan waktu itu, di awal tahun, saya sudah mulai, kan saya waktu itu sudah mulai kenal beberapa pembicara nasional. Teman-teman pembicara itu yang saya racunin dulu, kamu personal brandingnya harus dibenain ya, personal branding itu penting. Siapa aja?
Pak Andri Wongso saya kenal Wongso, baik. oke. Kemudian Coach Yudi Chandra juga sering tanya saya, Tommy Wong. Tommy Wong, oke. Ya, itu teman-teman itu pada sering tanya kan, bagaimana caranya ini saya harus pakai baju apa. Tampil apa Nah, gitu, oke. kadang mereka konsultasi. Nah, kemudian ya karena saya mulai masuk Jakarta kan, itu kayak Lina Bakmi, Lina Cece Bakmi itu kan juga sering tanya ke saya. Saya bilang kamu harus keluar. Kayak kalau Coach Yudi Chandra itu contohnya kemarin ketika dia kan sekarang viral di membaca garis wajah. Dulunya waktu dia mau masuk garis wajah, dia sempat tanya saya juga, Sugi, kalau saya masuk ke gambar membaca garis wajah, apakah coach bisnis saya nggak rusak? Saya bilang, enggak, pasti tambah naik. Kok bisa? Semua orang sudah saya tanyain, semua bilang jangan. Katanya saya akan rusak di coach bisnis. Kebalik, begitu kamu terkenal di membaca garis wajah, kamu akan coach bisnismu akan naik. Karena apa? Kamu di sana akan kelihatan sendirian. Di coach bisnis, kamu nggak kelihatan sendirian loh. Banyak orang yang mengaku coach bisnis. Jadi, menurut saya, untuk jadi terkenal, kamu harus punya spesial. Tapi untuk menjadi spesial, kan nggak semua orang bisa jadi nomor satunya. Oke. Tapi kalau saya dari awal yakin, kalau saya masuk di pakar digital branding, Nggak ada lawan. sebetulnya iya. Dalam hati saya bilang, saya pasti kemungkinan besar untuk ada lawan susah. Karena gini, sepengetahuan saya, biasanya orang kerja branding itu tim. Jadi dari misalnya ketemu klien, dia akan menangkap klien itu mau apa. Kemudian dia akan tampung, dia bawa meeting dengan tim desainnya, atau tim konten, nanti tim konten bawa ke tim desain. Kalau saya nggak pernah, saya ketemu klien hari ini, saya ketemu sama klien, hari ini dia cerita masalah, hari itu saya langsung, di tempat itu juga saya kasih solusi saat itu juga. Bahkan kalau saya dikasih gambar, saya bisa gambarin dia langsung, bisa. Saya kalau nyiptain logo cepat banget. Dan itu yang mungkin bikin, saya yakin banget saya punya kelebihan di situ. Anggap saya klienmu. Ya. What do you suggest? Untuk Mas Helmi, Berani. targetnya kemana dulu? Mas Helmi mau menjadi YouTuber atau menjadi seseorang yang apa? Saya target ya tetap jadi business coach. Business coach. Ya. Mungkin salah satu cara gini, kalau Mas Helmi ini kan masih nggak kelihatan baju trademarknya tuh ke arah mana. Kalau kita lihat kan beberapa personal branding itu, kayak kenapa kita bisa tahu orang itu dokter? Karena kita melihat dia baju putih-putih. Kenapa kita bisa tahu dia agen asuransi? Karena dia rapi, baju dimasukin, dasian. Nah, trademark berpakaian itu harus ada. Salah satu contoh yang saya pernah juga diajak ke Kobas Basuki Surojo. Dia itu kenal dengan saya gara-gara dengerin Instagram live saya. Basuki Surojo waktu itu belum masuk ke YouTube, tapi sempat manggil saya podcast di awal. Dia tanya, gimana sih personal branding? Jadi, loh kalau Kobas seringlah tampil gundul dan atau pakai topinya sering pakai, dan jeans birunya itu trademarknya. Itu penting ya? Penting. Packaging itu penting? Penting, karena gini, kalau kita nggak kayak gini ya, penampilan itu menentukan kita itu auranya ke arah mana, maksudnya style kita kemana. Misalnya kita mau garap, kita penampilan visual itu kan penting banget dilihat orang. Kita mau ke profesional, atau kita mau ngarah ke... Jadi untuk Sugi itu bahwa appearance itu adalah sesuatu yang maha penting ya untuk mendukung apa diferensiasinya. Pertama gini, biasanya kalau saya diminta coaching untuk personal branding, ada dua hal yang memang harus diperhatikan. Yang pertama visual kita. Visual kita, kalau kita ini mau ketemu orang, kita dandan nggak rapi, itu sudah kita kebaca kita ini bukan orang yang nggak profesional. Yang kedua itu yang banyak orang lupa, itu adalah pola pikir, mindset. Itu banyak orang yang lupa. Jadi kadang mereka sudah dandan, tapi pikirannya itu nggak benar. Jadi contoh gini Mas Helmi, saya sering bilang ke para marketing, dia kalau mau nawarin barang, di dalam pikirannya dia sudah ragu. Padahal dia kayaknya ngomong meyakinkan, tapi setuju. Ragu. Nggak jadi pasti. Karena di dalam pikirannya, dia harus bersih dulu. Betul. Nah sama, waktu kita penampilan, itu beberapa, kayak kemarin saya juga didatengin banyak pengusaha ya, banyak yang konsultasi personal branding, kebanyakan ya memang cantik-cantik yang datang, karena mereka bingung, saya harus tampil atau enggak. Makanya mungkin juga orang bingung, di Instagram saya kok banyak sekali orang cantik. Saya juga banyak yang nggak kenal mereka awalnya, mereka tuh chat minta ketemu, karena mereka pingin dibimbing. Saya harus tampil apa enggak sih? Terus kalau tampil, saya arahnya kemana? Nah, kemarin ada yang tanya, apakah saya harus bilang produk, hai guys, saya punya produk ini? Saya bilang, lihat karaktermu saya nggak cocok. Yang minta kamu bilang, hai guys, saya punya, siapa? Tim konten. Saya bilang gini, loh karaktermu ini gotik loh. Kamu nyaman nggak bicara gitu? Enggak. Kamu mental siap nggak untuk jadi dua kepribadian? Nggak siap. Dan Sugi menyampaikan bahwa itu karakter harus real ya.
karakternya jangan sampai Nggak boleh fake ya. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai menyakitin hati ya. Tapi ada beberapa orang yang punya kemampuan, dia bisa 2-3 kepribadian, itu nggak ada masalah. Contoh, Vicky Prasetyo. Ketika, ya ini waktu dia baru keluar penjara, saya kan kebetulan podcast pertama itu dengan saya, waktu itu malam. Saya diundang podcast, dikenalkan sama Rofi waktu itu, yang punya Rose With Living. Dia mungkin dapur bincang online. Saya ketemu sama Vicky. Saya nggak pernah kenal dia, tapi saya kan cepat sekali kalau baca orang. Saya podcast sambil bicara gini, Vicky kaget ketika saya bicara gini. Saya kan langsung baca dia semua. Saya bilang gini, wah, kamu mestinya harus bisa bikin ke kata-kata ini, kamu ini. Dia kaget banget. Loh, kok bisa? Makanya dia kalau sekarang ketemu saya manggil Sifu. Lucu. Padahal dia jago kata-kata. Iya. Cuman gini ya, kalau saya lihat Vicky bisa. Dia bisa memainkan di TV di mana dia selalu tampil dengan kayak orang ogah-ogahan, orang yang kayak dan dia mainkan sesuatu peran. Saya tahu. Saya pernah wawancarain Vicky, dia itu banyak sekali bermainnya. Karena yang kita lihat di layar itu bukan karakter aslinya. Bukan, memang bukan. Karakter aslinya dia sangat pintar dan dia tuh jago banget. Jago banget. Jago banget. Kita ditipu ya pada saat dia kasus dengan Zaskia Gotik, dia pakai yang kata-kata yang aneh-aneh, vikinisasi gitu. Saya pikir itu adalah cara main dia untuk dia mendapatkan perhatian. Ada beberapa orang yang saya bilang cukup jenius di dalam memerankan. Karena kita pernah, kalau kita tahu kan dunia ini panggung sandiwara. Itu benar. Betul. Jadi dan Vicky pemain sandiwara yang sangat baik. Yang hebat. Ini kita bahas ya. Iya. Karena saya baru tahu Sugi ternyata dia dulu tuh juara umum waktu sekolah. Dia pinter banget. Pinter. Vicky orang yang pinter. Dia jadi ngomong bahasa Indonesia dianeh-anehin, pakai bahasa Inggris dihancur-hancurin. Itu saya pikir itu disengaja sama dia karena saya tahu dia cukup pintar. Memang dia sengaja itu. Dia pintar banget karena ketika dia bicara gini dia langsung bisa mengatur kata-kata dan membuat kata itu berputar. Tapi saya nangkep sih ya karena saya memperhatikan gerak wajahnya. Ketika dia ada berpikir ada jeda berapa detik, tapi dia langsung keluar lagi. Ya itu kan saya perhatikan, saya cukup ngamatin wajahnya. Dan apa yang kamu sarankan pada Vicky? Kalau kemarin saya sarankan Vicky, dia sih waktu itu kan baru keluar ya. Terus aku bilang sih dia pasti akan dapat tempat lagi di dunia hiburan karena dia punya ciri khas yang nggak beda. Dan terbukti kan, dan langsung banjir acara. Terus yang kedua saya bilang, kalau saya jadi dia saya bilang, kamu justru akan sukses kalau ngeluarin brand-brand. Itu sempat saya juga bilang ke dia, kalau dia diajak kerja sama brand, kata-katanya dia tuh harus jadi trademarknya dia. Jadi semua brand itu kayak misalnya botol dibuka ada kata-katanya Vicky yang bahasa yang nggak pernah ada di planet ini. Itu jual kata-kata. Yes. Dulu kayak jogger zaman dulu dong. Ya. Terus dia ngeluarin bukunya, tapi itu dinikmatin karena kelebihannya dia di sana. Makanya karakternya tuh harus dikeluarin. Menurut kamu dia nikah sama Kalina fake atau tidak? Kebetulan kan kamu dekat sama dua-duanya kan? Iya. Kalau selama saya beberapa kali syuting sama mereka, kan saya cukup sering syuting. Termasuk waktu tunangan mereka kemarin saya jadi hostnya sama Dina Candy, sama Lee Jong Hun, sama Moa ya. Mereka berdua sebetulnya cocok. Sama-sama pelarian atau apa? Kalau aku lihat saling melengkapi sebetulnya ya. Cuma hubungan mereka real, cinta atau sama-sama. Kalau di lokasi syuting sih saling mencintai dan sangat sayang menyayangin, dan itu bukan untuk kepentingan. Tidak ada. Malah memang saya lihat cintanya cinta benar. Terlihat bagaimana si Kalina sayang dengan Vicky, Vicky juga sayang dengan Kalina. Cuman kembali ya karena kita kan nggak tahu jalan ke depan. Biasanya hubungan yang baik pun bisa pecah kalau ada kasus. Tapi kalau sekarang orang bilang itu fake, enggak. Selama ini saya ketemu mereka beberapa kali dan syuting bersama ya. Ini orang saling memanfaatkan aja. Enggak, mereka asli beneran. Dan mereka tuh benar-benar saling mencintai dan menurutku cocok. Karena nggak gampang loh. Karena Kalina tuh begitu sayangnya sama Vicky. Contoh. Begitu datang, dia tuh yang langsung nyiapin makanannya Vicky di lokasi syuting. Saya ini kan sering banget syuting beberapa kali. Ya nggak sering banget lah. Cuman kalau dibilang 5 kali mungkin ada ya, saya sering ketemu mereka beberapa kali terakhir ini di podcast. Nah, saya lihat mereka sayang banget. Nah, ada contoh lain lagi mungkin banyak sih kayak. Tadi belum. Apa yang Sugi sarankan untuk Vicky dari segi brandingnya? Kalau dari segi branding menurut saya nggak apa-apa dia jadilah seperti itu. Kan dia punya kadang ya untuk kalau dia siap mentalnya, dia mau mainin seperti itu nggak ada masalah. Karena fans fanatiknya dia, itu kan kadang suka komen ke saya jawabin. Fans fanatiknya sadar itu. Dan mereka suka. Gaya Vicky seperti itu, mereka suka banget. Dan mereka tahu Vicky nggak seperti itu. Jadi, kalau sampai keluar haters, berarti dia berhasil. Karena orang yang bisa sukses di dunia
kita bilang panggung sandiwara ini nggak bisa punya fans saja, memang hatersnya harus muncul. Haters adalah bagian dari sebuah popularity ya. Iya harus. Nah contoh lagi yang menarik, Dennis Cadel. Saya kan ketemu Dennis Cadel. Oh ya. Itu kan juga sempat ditemukan waktu itu pertama kalinya Dennis Cadel ketemu Vicky, tapi ada saya juga waktu itu. Saya disuruh bahaskan ini dua orang ini sama-sama negatif, kenapa kok bisa diterima masyarakat, ya kan? Dennis Cadel juga nggak seperti itu aslinya. Sangat bertolak belakang orang asli. Tapi saya tanya sama Dennis kalau sama saya malah lucu. Kok sesama dilarang saling menghujat? Nah, karena kita sama-sama nggak bisa bicara dengan lancar kan. Nah, kemudian saya tanya, Dennis, kamu mentalmu siap menghadapi semua ini, bangun karakter personal branding seperti ini? Iya kok, karena gini kok, jangan salah kok. Saya ini waktu pertama nge-post yang mall ini tempatnya orang kaya, aku orang kayak itu tuh sebenarnya nggak sengaja kok. Terus viral. Lah aku lihat viral kan followerku naik, bagus untuk bisnisku. Ya aku terusin kok tak bikin yang seperti itu terus. Lah kamu nggak tersiksa? Ya gimana, tapi bisnisku naik. Ya dia memerankan peran itu. Ya. Jadi tergantung tujuan ya? Tujuan, tapi aku lihat Dennis ada positifnya gini. Dia merasa waktu dia berkata-kata itu, dia nggak cantik Mas Ian. Dia sekarang berjuang kan, badannya dibikin bagus banget. Jadi maksudnya gini, dia berusaha tampil, kan dia sudah masuk ke level artis. Dia berusaha mengupgrade diri. Sekarang dia kan yoga terus, dan badannya jadi bentuknya bagus banget. Dia berusaha loh. Jadi kadang ada yang orang lupa. Mereka cuman berhenti di situ tapi nggak mengupgrade lainnya. Dennis pintar menurut saya. Dia mulai mengupgrade ininya, dia mulai menguatkan bisnisnya di variasi, kemudian dia juga badannya juga dipercantik. Karena dia tahu dia sudah masuk ke zona artis. Dia nggak bisa cuma ngandalin cadelnya doang. Nah, itu suatu suatu usaha yang nggak semua orang paham. Kadang artis sudah puas dengan hari ini, dia lupa untuk yang lain. Kayak Vicky, saya lihat juga seperti Vicky, dia haus untuk kolaborasi. Jadi dia kalau ketemu orang yang mau ngajak kolaborasi, dia haus, dia kejar terus. Dia rajin banget. Dan menurut saya, orang cuma lihat negatifnya doang. Vicky ini orang yang bicara, jangan salah loh, ini orang yang sangat rajin loh, semua kerjaan diambil. Dan dia mau kerja mati-matian. Jadi yang sering saya lihat, kadang manusia itu cuma lihat posisi di negatifnya seseorang. Tapi dia lupa. Di semua orang pasti ada positif dan negatif. Tinggal bagaimana positifnya diangkat, negatifnya kita menerimanya sebagai apa? Contoh, kenapa fansnya Vicky itu kok banyak juga dan fanatik? Dari meskipun negatifnya juga ada. Karena apa? Mereka menerima bahwa Vicky ini orang yang menghibur masyarakat. Mereka melihat itu lebih banyak daripada kalau urusan misalnya dia kawin berapa kali. Kawin kita dibilang 24 kali. Yang resmi sebenarnya cuma 3 kan, nggak banyak. Dan itu pun kan kebanyakan dia bantu orang. Apakah orang tahu? Kadang kan yang minta dibikin cerita kan pasangannya itu, bukan Vicky-nya. Itu kan yang numpang tenar di Vicky. Tapi orang selalu menyalahkan Vicky-nya. Tapi Vicky kan berarti orang baik dong. Dia rela mengorbankan statusnya, personal brandingnya. Ya sudah deh sekalian. Tapi yang penting orang ini naik. Kan Vicky kan dibayar, dia ngaku itu. Jadi kalau dibilang nolong nggak dibayar sih, dia dibayar. Saya tahu. Istilahnya berarti gini, ada hitungannya dan dia sudah siap untuk itu. Jadi menurut aku oke juga gitu. Ya oke lah, itu keputusan masing-masing orang. Baik, Dinar Candy kan deket juga. Apa yang dia disarankan? Toko yang sangat juga kontroversi, jual celana dalam yang habis kalau dipakai. Dinar Candy gitu. sih sebenarnya saya nggak sempat nyaran-nyaranin, cuman ngobrol doang aja. Cuman kalau aku lihat Dinar Candy juga nggak semenakutkan yang diceritakan orang. Malahan dia bilang sama aku, kok aku ini nggak ada pasangan loh kok. Malah bilang gitu. Tapi di luar kelihatan dia tuh kayak banyak pasangan seperti apa. Padahal enggak. Dan dia juga orangnya nggak seperti yang dipikir orang. Tapi aku juga sempat tanya, kamu kenapa sih kok bisa terkenal gini? Ya itu gara-gara dulu jadi tamu di salah satu acara TV. Terus orang suka karakter itu. Karakter itu diteruskan lama-lama jadi DJ malahan. Nah itu maksudnya kembali ya, berarti personal branding itu kadang dibangun ketika dia menemukan peluang di satu masuk ya. Ya, kayak kemarin saya ngundang salah satu TikTokers nih ya. Saya cukup kaget karena followernya 4,2 juta. Namanya Anti Antos. Kan ngundang di acara saya nih YouTube. Lucunya, pagi itu dia barusan kontrak nih ratusan juta. Tanda tangan kontrak Endorse. Dan saya tanya, kamu kok hebat ya? YouTube Silver. Ya kan?
Ini TikToknya 4,2 juta. Beneran Instagram juga sudah 300.000 follower. Kapan mulai lompat? Baru bulan 10 2020 lompatnya mendadak. Kenapa lompat? Gara-gara ada satu postingannya dia viral, dikata-katain orang. Ini cewek kok ganteng. Lu operasi di mana? Karena seolah-olah ada jakunnya. Padahal ini cewek asli. Tapi karena mukanya agak kayak cowok, tapi rambutnya panjang. Viral lah dia. Ketika viral, saya tanya. Kemarin saya tanya kan di podcast saya. Loh, kamu siap memang dihujat orang dia, Bang? Nggak apa-apa sih. Kan menurut aku, aku pokoknya nggak berpikir negatif. Karena dianggap ya sudah. Nah, karena dia sukses, karena dia bisa membuat... Dia bisa memanage kebencian-kebencian orang ya? Ya, jadi orang yang positif itu sebenarnya gini, kalau untuk artis ya, kalau mereka dihujat, itu jangan stres. Dikelola aja? Dikelola. Karena saya punya teman baik, itu adalah Mas Wowi, Bosman Sontoloyo itu. Oke. Wah, dia sekarang dia kadang-kadang kalau dihujat oleh netizen, oleh buzzer, itu subscriber sama followernya naik. Iya. Sampai dia pernah posting, ayo, mana nih, katanya, buzzer-buzzer yang sekarang sembunyi di goa, ayo hujat saya. Nah, jadi aneh ya, medsos itu aneh ya. Netizen suka sesuatu yang kontroversi. Kontroversi. Contoh Dennis ya, Dennis Cadel itu, saya pernah lihat postingannya, dia tuh lucu banget. Cewek kan nggak kepingin mukanya jelek di posting. Dia waktu itu infeksi gigi, mukanya tuh bengkak, nggak beraturan. Wah, kayak orang habis dipukulin berat. Dimasukkanlah di posting. Viral, juta langsung di TikTok, di Instagram viral. Tapi dia sambil sengaja mancing ngata-ngatain, "Hei lu apa gini ya?" Kan semakin sama dia malah dilawan. Seolah-olah dia marah, padahal enggak. Dia cuma dia sudah tahu dengan gini follower naik, semua naik. Nah, kadang gimana ya? Contoh yang paling lucu, saya dulu pernah bikin berita tentang KKI. Sampai diulas beberapa media. Itu juga viral kenapa? Karena gini, semua orang itu menghujat KKI, goblok, bodoh, masa memalukan. Saya langsung bikin cerita, saya kasih ke wartawan. Coba kamu pikir baik-baik ya, KKI itu bodoh apa enggak sih? Ada nggak Agnes Monica tuh, kayak Agnes Monica, bisa nggak kayak KKI, cuman dalam sebulan naik, misalnya langsung 40 juta views. Sekelas Agnes saja kesulitan untuk 40 juta sebulan kan, maksudnya dia cuman berapa hari seminggu ya waktu itu, seminggu 30 juta kalau nggak salah. Bisa nggak artis Indonesia yang sudah papan atas tuh seperti KKI? Kamu masih bilang KKI goblok. Maksudnya yang pintar tuh KKI, netizen yang dibodohin. Kenapa? Mereka bilang KKI bajunya kayak apa? Saya bilang logik loh ya. Kalau saya sudah baca Instagramnya nih, saya amatin Instagramnya langsung. KKI itu tidak mungkin memilih baju itu kalau dia berpikiran dia mau kelihatan cantik. Dia ada sengaja membuat dia memang harus berdandan seaneh itu. Itu logik saya. Dia bukan orang bodoh. Kemudian by design itu, Ki? Dipikirin oleh dia. Dipikirin matang, tapi dia seolah-olah dia membuat seolah-olah dia naif. Ya, seolah dia kayak nggak ngerti apa-apa. Saya pelajarin kata-katanya dia. Kata-katanya itu beberapa ulasan di sosmed itu penuh dengan inspirasi dan bagaimana menceritakan. Saya kan baca ya kata-kata, cara dia bikin kata-kata. Saya bisa ngamatin dia tuh banyak memendam kesedihan dibalik kata-kata positif. Jadi ada pembalikan. Saya sudah lihat dari beberapa postingan, saya langsung pelajarin, saya langsung bilang, ini bukan orang yang bukan tahan banting, ini orang yang sangat tahan banting dan dia tahu memainkan sekitarnya seperti apa. Dan dia berhasil memenangkan hati netizen. Meskipun sampai sekarang netizen tetap bilang KKI itu gini-gini dihujat, tapi salah. KKI itu sudah menang banyak. Ngomong-ngomong, KKI di mana sekarang? Ya, dia selesai. Kan menurut saya dia tuh artis yang pintar. Munculnya setahun sekali cukup, tapi cukup menghentakkan setahun sekali dia viralnya. Awal muncul kan yang pakai balon. Dia viral. Tahun kedua yang dia di setting pacaran dengan cowok ganteng. Tahun ketiga kan dia Kiki bukan boneka. Ya mungkin nanti tahun 2021 dia akan muncul lagi dengan satu lompatan cukup sekali aja. Sekali tapi membuat heboh Indonesia. Untuk orang yang ngatain KKI itu kan malu ya kita ya kadang-kadang ya. Kalau saya bilang iya, saya malah muji dia. Ini orang hebat Jelas gini lagi, haters juga jadi follower kan? Justru haters itu followers yang paling setia. Karena dia yang paling suka lihat kita mengatain kita hari ini apa, suka ngomen. Kita loh followers yang setia ngomen aja belum tentu. Orang yang cinta sama kita belum tentu dia ngomen di Instagram kita. Tapi haters rajin ngomen loh, rajin mencari. Kan kita butuh dia supaya insight-nya naik, supaya semuanya naik, bener kan? Makanya orang-orang yang dianggap bodoh dan dianggap
apa ya negatif di market. Saya bilang itu orang pintar, jangan salah loh. Itu personal branding artis yang justru sulit dilakukan semua orang. Itu level yang sudah di atasnya rata-rata. Kalau kita cuman membangun level branding, cuman cowok ganteng, cewek cantik, itu semua orang gampang. Kalau kamu tinggal operasi cantik ya sudah banyak follower. Tapi membangun karakter yang bukan dia, itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Melakon juga nggak gampang. Nggak gampang. Punya, aku dengar Sugi sempat juga apa ya komen atau memberikan advice kepada Giselle gitu. Boleh ngomong? Kalau kamu diberi kesempatan untuk memberikan advice kepada Giselle urusan dengan personal brandingnya, apa yang akan Sugi usulkan? Oke. Saya kemarin sempat gambar waktu Giselle kena kasus. Saya gambar sebuah gambar pakai gempi sampai jadi nama Giselle. Sebetulnya gambarnya di tempat saya tinggal kepingin kasihkan, saya kan belum kenal Giselle ya. Tapi sudah saya bingkai bagus. Nanti kalau ada yang kenal, saya mau titip kasihin ke dia. Jadi gini, waktu dia terkena kasus itu, saya langsung merasa kasihan. Simpatik. Karena gini, saya yakin banyak orang yang melakukan hal yang sama dengan yang Giselle lakukan. Kebetulan aja yang kebongkar Giselle. Saya rasa ada ribuan bahkan puluhan ribu orang sudah melakukan yang sama dilakukan Giselle. Tapi bedanya adalah dia seorang artis, sehingga menjadi meresahkan masyarakat. Dan kalau saya bilang Giselle, saya yakin waktu itu saya sangat yakin Giselle akan bisa melalui ini dan masyarakat juga tidak akan terlalu menuntut dia untuk dihukum seperti apa. Prediksi saya ya dari awal seperti itu. Cuman untuk karir Giselle, kita punya negara yang cukup bagus sebetulnya. Karena Indonesia ini negara yang sangat gampang memaafkan. Jadi kalau dia mau positif terus nextnya ini, dia nggak usah bingung lagi deh dengan kasus yang pernah ada. Positif aja, lakukan hal positif terus. Dia sayang anaknya tetap dijalankan, dia tetap menebarkan energi positif. Orang lupa kok. Ini apa? Blue Ocean Strategi? Bukan. Itu dari pengalaman yang kita lihat dari artis-artis Indonesia sebelumnya. Indonesia kan sudah punya artis-artis kena kasus serupa. Dan itu buktinya diterima dengan baik lagi kok di masyarakat. Contoh lah, paling kita ngomong, ya kita jelas Ariel Noah. Sekarang diterima, jadi juri di mana-mana. Nggak ada orang yang ingat lagi masa lalu dia, ya dianggap dia pernah salah. Tapi kan kenapa dia bisa diterima? Karena dia dianggap adalah seniman Indonesia yang berbakat. Dia dianggap orang yang juga baik di kalangan masyarakat. Lah kasus itu kan cuman di ranjangnya dia. Iya. Sebenarnya Giselle kan juga kasusnya sama. Di luar kan dia juga terkenal suka nolong orang. Sugi, Giselle akan tetap naik? Naik. Kalau dia konsisten, dia gampang naik. Karena apa? Dia punya kekuatan kolaborasi dengan anaknya ini susah ditandingin sama artis manapun. Kolaborasi kekuatannya Giselle itu adalah kekuatan Giselle bersama Gempi. Justru di Gempinya kekuatan? Berdua. Itu harus diangkat terus. Maka kasusnya dia akan lama-lama. Jadi gini, personal branding itu kan ada dibangun secara tim, ada yang ini. Kalau Giselle, menurut saya sekarang dia harus lebih bangun bersama Gempinya terus, lebih dikuatin terus. Karena gini, nggak gampang loh. Dan kalau dia bisa melalui ini semua dan Gempi menjadi anak yang semakin menyenangkan buat kalayak masyarakat dan menghibur dan mereka juga banyak kan sekarang kan banyak yang muji Giselle itu suka nolong orangnya. Itu akan orang sudah lupa dan mereka akan diterima dengan baik lagi. Iklan akan datang lagi. Saya sih yakin banget. Saya dengar dia endorse-nya tetap jalan ya? Yakin saya. Karena dia tidak pernah jahat dengan, maksudnya di beberapa, saya tanya ke beberapa teman yang pernah endorse, Giselle orang yang sangat baik. Kesalahan cuman kecil begitu loh. Maksudnya gini, semua orang pasti punya kesalahan. Nggak mungkin lah ada orang yang tanpa dosa, ya kan? Cuman manusia aja, netizennya suka ngata-ngatain, suka membuat masalah dibesarkan. Artis punya masalah, ya sudahlah, selesai. Kalau dia bisa berubah lebih baik, ya sudah, itu kan sudah pelajaran yang sangat menyakitkan. Bayangin loh, kamu digitu, dia tuh sudah malu. Kalau dia sekarang ini masih bisa tampil di tempat umum, senyum-senyum, itu kan dia sudah orang yang berjuang menahan malu yang begitu besar. Itu kan nggak gampang. Harusnya kita melihat sisi positifnya di situ. Bayangkan kalau kamu itu yang di posisi Giselle, kamu bisa nggak menerima posisi kamu sudah ditelanjangin masyarakat se-Indonesia, kamu masih bisa senyum-senyum, masih ngendorse dan dicaci maki, kamu masih terus berjuang dan masih menunjukkan sayang anak. Kalau orang nggak kuat, anaknya bisa ditinggal lari loh. Bener kan? Nah ini kan sesuatu inspirasi sebetulnya. Oke. Udah terbukti ya, dia ngomong tentang digital branding, personal branding digital dari artis-artis. Wih, ya kamu nilai sendirilah. Tapi Sugi itu track recordnya panjang banget ke belakang. Karena dia pernah juga bekerja di sebuah perusahaan yang ada hubungannya dengan melakukan promosi secara
digital dan sebagainya. Iya, betul ya? Iya, saya dulu 4 tahun lulus kuliah, saya pernah di perusahaan sepatu, saya desain sepatu, desain sandal. Tapi tahun 2000 saya mulai punya perusahaan sendiri, sudah nggak ikut orang. Cuman memang saya sempat di tahun 2016 itu saya masuk ke bisnis yang saya nggak pernah masuk, malahan itu aplikasi platform. Dan saya memang waktu itu sengaja nggak mau terima branding karena saya mau belajar digital, saya mau membersihkan pikiran saya kosongin dulu. Saya konsultasi belajar aplikasi sambil mempelajarin, sambil menguatkan network. Jadi sempat 2017 sampai 2018 saya keliling Indonesia, seminggu bisa 3-4 kota. Saya konsisten. Tujuannya satu sih, tujuannya adalah saya ingin tahu kekuatan tiap-tiap daerah influencer seperti apa, kekuatan apa kebutuhan mereka. Jadi saya mau pelajarin satu-satu. Dan data itu udah dapat semua? Koneksinya yang sudah dapat semua. Jadi kalau dibilang koneksi saya di Indonesia sudah ada. Misalnya gini, ditanya orang Batam, siapa aja influencer yang kuat? Karena saya sudah tahu. Di daerah ini siapa? Dan ini pekerjaan Sugi sekarang ya? Kalau kenal. Ini pekerjaan Sugi sekarang, membantu dalam hal digital branding ya? Sebetulnya saya memang sekarang ini kan karena pinginnya di YouTube saya ini. Karena terakhir itu kan saya sempat di Instagram Live, bikin namanya Tanya Branding. Jadi semua orang bisa tanya, terserah tentang branding, saya jawab. Dan itu banyak yang berterima kasih ke saya yang masuk. Karena mereka UMKM yang nggak terjamah. Jadi mereka tanya, bagaimana ya logonya harus gimana, ini gimana. Saya kasih konsultasi free waktu itu, setiap minggu 3 jam. Cuman sekarang saya mulai arahkan nanti jadi ke YouTube aja. Makanya ini pelan-pelan. Kan saya lagi men-challenge diri saya. Karena kadang orang bilang, masuk ke YouTube itu nggak mudah. Ya, sangat. Padahal kalau kita lihat di Indonesia, the best media sosial, YouTube. Nomor 1, dari hitungannya. Monetizing? Bukan. Pemakai di internet, Indonesia pemakai internet besar banget. Indonesia dan pengguna YouTube itu masih nomor 1. Nomor 1, 202 juta sudah. Ranking 1. Ranking 2 sekarang WhatsApp. Ranking 3 Instagram. Kalau waktu lalu Facebook sudah digeser, Instagram naik ranking 3, Facebook ranking 4. Dan TikTok mulai makin lama makin naik ya? Masih agak jauh. Dulu kan kelima masih Line. Kalau kita ngomong bicara media sosial ya, tapi TikTok mulai naik terus, naik terus. Karena dia konsisten membangun merebranding dari yang katanya orang negatif menjadi sekarang hiburan yang positif. Nah, saya lihat YouTube ini challenge yang paling luar biasa. Karena pemakainya banyak banget dan orang bilang masuk YouTube tuh nggak gampang. Saya bilang susah. Saya dari 2020 banyak yang bilang, Sugi nggak bikin YouTube sendiri. Sugi nggak bikin. Saya bilang, saya punya YouTube sendiri, Sugi Metro, tapi saya cuman apa yang di Instagram saya posting. Ya, karena nggak diseriusin. Subscriber cuma 5 ribuan. Ya, 5 ribuan nggak serius ya. Cuman apa yang saya posting di IG, saya posting di YouTube. Karena semua IG saya kan video. Nah, kemudian 2021 ini saya memang plan. Kembali saya kan orangnya plan. Kalau tadi saya untuk menjadikan saya pakar digital branding, saya harus menularin banyak orang mengaku dia personal branding yang hebat, dia adalah jago pakar branding. Maka bermuncullah di beberapa kota jagoan-jagoan baru. Saya suka, mereka kadang suka konsultasi ke saya. Kok ini gimana? Oh ya masuk bagus. Nah, kadang mereka kan suka tanya-tanya. Mereka juga suka membuka Instagram saya dan saya komunikasi dengan anak-anak muda itu. Iya, kamu bagus, jadilah pakar branding ini. Mereka suka tanya arahan kan. Ini saya enaknya kemana kok? Ini ya boleh pakai atribut ini. Arah desainnya jangan gitu, kamu arahin ke sini. Kayak kemarin, kamu jual travel kok arah Instagramnya gini, nggak cocok. Travel kok dikasih gambarnya penyanyi rock apa? Kamu nggak cocok karakternya. Orang travel kan maunya refreshing. Nah, kadang orang kan nggak tahu bahwa sosial media kita itu kan menggambarkan karakter orang dalamnya. Jadi sekarang kartu nama itu sebenarnya adalah Instagram kebanyakan. Karena kalau kita mau lihat orang ini seperti apa, biasanya rata-rata orang lihat Instagrammu apa dulu. Dia akan mempelajarin. Dia ini sayang anak, atau dia ini orangnya adalah orang yang misterius, atau dia yang orang komitmen pada pekerjaan. Itu kelihatan benar di. Atau suka galau. Iya, ketahuan galau. Wah ini orang kalau galau-galau terus nggak bagus buat dia. Nah, untuk diajak kerjasama. Nah, mereka nggak tahu. Kadang mereka galau tuh menganggap keren dimasukkan. Padahal itu membuat orang takut. Nah, itu yang mereka nggak paham. Makanya saya tuh sering mengarahkan orang, hati-hati ya kalau posting Instagram, kamu harus jelas. Kayak pernah ada orang tanya kayak gini di Instagram media sosial, kenapa ya saya jualan di sini nggak laku? Nah, Instagrammu Instagram pribadi, iya. Jualannya apa? Misalnya jualannya beauty ya. Dia cuma masukin sekali-sekali doang, tapi kebanyakan postingannya dia makan sate, dia makan babi guling lah, tidak konsisten. Dan mana orang tahu ini tempat
jualannya untuk produk kecantikan, mending kamu bikin 2 macam IG. Kecuali kamu ini adalah beauty blogger, beda. Kalau beauty blogger beda. Statusnya dia boleh menampilkan dia cantik terus, dia lagi makan, dia apa, karena dia memang beauty blogger. Tapi kalau kita nggak beauty, kita paksakan jadi beauty blogger juga aneh. Jadi mending bikin akun sendiri. Nah itu cara membedakan bahwa ada bedanya personal branding dengan product branding. Nah itu harus beda juga, media sosialnya harus dipisah, nggak boleh dijadiin satu. Oke, Sugi, sekarang saya tahu serius banget. Kemarin saya udah pernah mengundang Chandra Liao ke sini, yang saya anggap, wah, YouTube-nya itu memang dipersiapkan. Dia ahli ngedit, ahli kamera, bikin skrip. Dan Sugi kayaknya ke arah situ. Malah lebih gila ya? Kalau gini, kalau bilang lebih gila jangan saya menilai. Cuman saya memang 2021 menciptakan karya yang gila. Apa nama? Ada karakter detektif? Ya, namanya Agent Sam. Point 9. ZEM.9. Z-nya Agent Z. Iya, Sid. M-nya Emily. Emily partner saya. Kemudian point 9. Itu ada artinya secara logo. Z itu huruf terakhir di dalam sebuah alfabet. Titik adalah akhir sebuah kalimat. 9 adalah angka terakhir. Jadi kita ini adalah pilihan terakhir di dalam segala. Sebetulnya awalnya itu ada hubungannya nanti sama fashionnya. Kalau kita pilih produk apa tuh larinya ke Sam Point 9. Karena saya kan produk branding juga. Nanti akhirnya nanti keluar produknya. Kapan diposting? Mulai start kapan? Tanggal 20 bulan 2 2021. Karena kalau di jumlah juga angkanya 9. Besok saya akan launching hari Sabtu ini, tanggal 20 bulan 2 2021. Cuman kita juga waktu ini sudah siapkan 5 teaser. Jadi memang sudah nonton ya, terima kasih. Memang mungkin bingung. Memang sengaja dibikin bingung. Terus yang lucu gini, biasanya orang bikin YouTube itu kan bikin ala kadarnya. Saya bikin teaser. Tapi yang lucu, sebelum bikin YouTube, sponsor sudah pada masuk. Nah, ini kekuatan seorang jualan lagi ya? Kekuatan personal branding. Jadi kenapa saya bisa dapatkan sponsor? Karena saya sebelum bikin, saya cerita, seorang Sugimitra pakar digital branding akan membuat sebuah duet maut dengan si Emily Yongryu yang terkenal jebolan Indonesian Idol untuk masuk ke dunia YouTube. Dan kita akan bikin sesuatu yang beda. Nah, beberapa orang perusahaan yang sudah kenal dengan saya dan tahu kalau saya kerja agak gila, mereka langsung tertarik dengan konsep yang cuma berupa gambar. ini kocak banget. Foto aja nggak ada. Apa aja yang masuk? Mobil? Saya waktu itu belum ada mobil, belum ada apa. Saya cuma foto saya berdua dengan Emily. Yang sekarang udah masuk apa? Jam? Oh, sekarang sudah masuk banyak. Dari tempat kita dapat free, dari mobil kendaraan super canggih kita dapat free, jam tangan bayar, alat masak bayar. Bayarnya lumayan sih. Udah berapa video begini? Pokoknya per hari kita produksi 4. Kita kan tiap minggu cuma kosongkan dari Kamis karena kita punya kesibukan masing-masing. Udah berapa video, Pak? Sebetulnya kita sudah bikin 12. 12. Masing-masing berapa durasi? 30 sampai 45 menit. Gila loh, dengan shotnya yang sangat detail, pakai drone. Editingnya gila gitu, dengan musik dan semua dikerjain sendiri. Sebenarnya gini, kalau di desain Instagram atau apa saya kerjain sendiri. Tapi kalau ini memang saya sebagai produser, saya sebagai sutradara, sebagai yang nelfonin artis yang moderator siapa, yang ngatur di lapangan, bahkan sampai ngontak makanan, ngemil butuh berapa. Saya masih kebetulan sementara saya kerjain sendiri semua. Karena ini kan proyek perdana, saya belum bangun tim beneran. Cuman kembali, saya kebiasaan, dulu kan saya cuma mindahkan gini. Dulu saya sebagai seorang digital branding bisa nanganin sebulan 10 klien. Sekarang saya mulai menanganin proyek-proyek saya sendiri. Jadi saya bisa aja. Sudah biasa bekerja keras dan multitasking. Jadi menurut saya dari milih kameramen videografer aja, saya benar-benar pilih bener. Saya bukan lihat mereka mau ikut saya atau apa. Saya cuma lihat orang ini soul-nya ada nggak? Jiwanya ada nggak? Jadi saya cocok tidak dengan karakternya cocok nggak? Karena saya harus benar-benar pilih yang pengambilan gambarnya gaya superhero. Karena saya punya bayang gini, seandainya saya bikin pengajaran branding, saya bikin cerita detektif, detektif agen rahasia yang kayak Mission Impossible. Karena gini, saya sadar diri, saya sudah nggak muda nih. Saya usia sudah istilah di atas kepala 4 ya. Tapi sampai hari ini, sampai bayi-bayi, sampai anak kecil ketemu saya, selalu banyak yang ngajak bicara. Jadi saya punya anak-anak belasan tahun juga menganggap saya temannya. Saya melihat saya bisa masuk ke segala kalangan. Nah, tapi kalau sosok saya mainkan peran nggak ada perannya, tapi nggak bagus.
saya melihat bahwa sosok-sosok superhero Marvel itu juga usia 40-an sebetulnya. Kemudian sosoknya James Bond, Mission Impossible 40-an. Makanya saya bikin cerita ini. Kalau di Agen Rahasia saya akan diterima. Karena Agen Rahasia disukai sampai kalangan semua juga. Nah, kemudian pasangan saya memang Emily masih muda, 30-an. Tapi banyak orang bilang kita cocok diduetkan. Anak Palembang dia. Anak Palembang. Oke. Kenapa saya pilih Emily? Itu karena saya sudah baca personal branding-nya juga. Anak ini cantik tapi mau tampil jelek, nggak banyak loh. Anak cantik, pekerja keras, bisa spontan dan mau tampil jelek. Ini pasangan duit maut ini kalau sudah ketemu. Nah, jadi kita kalau tandem akan jadi unik karena kita memang larinya ke komedi. Saya sudah terus saya men-challenge diri saya. YouTube ini selama ini kan paling susah bisa nge-grab A sampai D. Jarang yang bisa masuk A sampai D. Kebanyakan dia nanti akan masuk ke A, B atau C, D. Nanti kadang-kadang bisa merebet sedikit, tapi A ke D jarang banget. Saya lihat lagi film yang bisa masuk ke A sampai D itu biasanya film-film yang agak-agak heroik, superhero atau ada agen itu disukain, kayak kita bilang Triple X lah, XXX yang Vin Diesel itu, atau gaya-gaya gitu selalu box office di mana-mana. Semua usia suka, semua genre suka. Nah, saya harus bikinnya ke arah sana. Jadi sekarang tinggal ditambah gimana cerita ini bisa dinikmatin semua. Nah, saya mulai masukkan unsur-unsur komedi. Semua isinya komedi, tapi dandanannya, stylenya kayaknya full keren. Terus orang bilang, loh itu kamu nanti sok pamer kemewahan. Bukan, kita bukan pamer kemewahan. Kita ngemasnya seolah-olah mewah. Padahal jam tangan ini sempat ditanyakan, mahal ya? Enggak, ini jam tangan cuman murahan doang. Tapi karena produk yang punya itu perusahaan lokal, saya angkat juga, oke lah, masih masuk ya kan. Masih cocok, karena dia memang tahan peluru, tahan berat, ya oke lah cocok dengan ceritanya ini. Jadi kemudian ditanya lagi, loh itu nanti larinya kemana? Kita pokoknya ya mau manjain wajahnya manusia, mata manusia. Matanya manusia tuh suka yang apa sih? Suka teknologi baru, suka ada kelihatan pemandangan bening-bening. Bening itu kan banyak wanita cantik. Kebetulan saya punya teman-teman influencer dan pengusaha yang maksudnya yang mereka juga kepingin tampil, mau ikut support kan. Dan aku mencari yang berkarakter. Yang kalau ada karakternya saya ajak main, karena menurut saya karakter penting, karena kita nggak punya banyak waktu. Ketika syuting ini kita akan memainkan peran masing-masing. Jadi mainnya seperti itu aja. Jadi tinggal dikasih pilihan lu jadi agen rahasia atau jadi penjahatnya atau jadi yang ngasih tugas atau yang jadi kliennya. Terus kita langsung main, langsung spontan. Saya sengaja nggak terlalu mau brief apa-apa di awal. Kenapa? Nggak seru, saya bilang. Semakin salah semakin lucu, itu semakin kocak. Jadi saya sengaja nggak mau ada briefing apa-apa. Jadi semua sampai, pokoknya spontan aja. Nggak usah, nanti malah terlalu ditata, nggak real. Karena sebetulnya kamu cuma waktu masuk ruangan, pikirkan kamu ini seorang agen rahasia yang sudah menyamar berapa tahun di bisnis kerjaanmu. Sudah, nanti kita akan olah itu menjadi sebuah candaan yang ceria, yang menghibur. Karena supaya masyarakat level D, CD-nya tadi juga seneng lihatnya. Dan mereka butuh hiburan kan. Oke. Baik. Kita buktikan dan kita doakan orang gila satu ini bisa sukses. Ya. Thanks Sugi. Terima kasih diundang. Sukses. Ya. Ya, kehormatan nih diundang sosok yang sangat melegend ya di Indonesia. Sosok Mas Helmy Yahya. Saya nggak nyangka loh diundang podcast, biasanya diundang kan orang terkenal, top. Ini orang Sugi Mitro siapa? Banyak yang bingung siapa ini. Setahu aja Sugi Mitro itu siapa? Udah pokoknya di sini aja. Kita dengerin dia ngomong, dia ngoceh. Ya. Kadang-kadang YouTube juga aneh, kita undang yang top-top nggak banyak juga yang nonton. Iya. Kadang-kadang ya itulah. That's mystery. Itu yang membuat kita harus selalu berpikir seperti Sugi. Yang jelas ini saya setuju betul. Ya. Saya juga banyak ngomong branding. Bahwa kadang-kadang untuk dapat brand itu kita harus punya diferensiasi. Ya. Yes. Saya selalu menggunakan apa yang dikatakan oleh Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dia mungkin lebih baik, kita itu debatable. Tetapi yang jelas Sugi Mitro, namanya Swegi Mitro itu lebih beda. Malah bedanya akeh tenan ya. Bye-bye. Kita bertemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.